Ya, pengibaran bendera One Piece ini tentunya menuai pro dan kontra. Kami ingin mengetahui bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita langsung saja tanyakan, sudah ada reporter TV One Shena Damayana. Silakan Shena. Ya, selamat malam pemirsa. Memang peristiwa unik terjadi kembali di mana menjelang 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan Indonesia, ini malah bendera Jolly Rogers atau bendera dari serial kartun One Piece yang berkibar, tapi bukan bendera merah putih. Lalu seperti apa sih tanggapan masyarakat terhadap peristiwa yang bisa dikatakan unik tersebut? Kita langsung bergabung bersama Mas Firman. Halo, selamat malam Mas. Malam. Mas, gimana pendapatnya perihal dengan pengibaran bendera Jolly Rogers ini? Mas kan suka One Piece nih apalagi. Kalau menurut saya sih bebas-bebas saja ya. Tapi jangan digandengkan atau disatukan dengan bendera kita gitu loh. Itu kan kehormatan bangsa soalnya. Jadi kalau dikibarkannya satu tiang bendera Jolly Rogers sebenarnya fine-fine aja ya? Saya nggak setuju kalau itu. Oh, nggak setuju. Iya. Kalau di tiang yang lain mungkin ya. Itu kan soalnya apa ya? Beda kali ya. Berarti itu, tapi mengetahui ya bahwa itu adalah satu bentuk protes yang tersebar di media sosial. Iya, sangat mengetahui. Tapi kalau dari perspektif Mas Firman sendiri, ini apakah bentuk hanya sebagai simbol dari kebebasan sipil atau bentuk protes terhadap pemerintah? Sepertinya sih bentuk protes ke pemerintah ya. Karena kan banyak orang yang merasakan masih kurang gitu. Ya intinya kan semua bebas berpendapat kan. Katanya kan sudah merdeka. Terima kasih banyak Mas Firman, waktunya. Selamat kembali beraktivitas. Selain Mas Firman, kita juga akan bergabung dengan Mas Rudi. Selamat malam Mas. Iya, selamat malam. Mas, gimana pendapatnya perihal dengan bendera Jolly Rogers ini yang berkibar jelang 17 Agustus? Apakah ini dikaitkan dengan protes di media sosial nih? Menurut saya itu merupakan satu bentuk suara dari rakyat kecil yang memang mungkin selama ini kurang tersampaikan ya. Cuman satu hal yang pasti, kita sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar paham bahwa memang merah putih itu sangat mengandung nilai-nilai bersejarah, terutama untuk para pahlawan dulu. Dan menurut saya untuk kalau misalnya memang dipasang pun ya, selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih kita ya, itu hak mereka. Tapi Mas Rudi sendiri melihat ini sebagai kebebasan sipil atau ini merupakan serangan terhadap pemerintah? Bisa jadi keduanya. Dalam arti di sini mungkin yang saya sebutkan tadi bahwa memang masyarakat di sini kan mempunyai keluh kesah terhadap kondisi negara Indonesia yang sekarang terjadi gitu ya khususnya. Dan itu mungkin dengan viralnya kondisi sekarang, pemerintah bisa lebih memperhatikan lagi. Terima kasih Mas Rudi dan juga Mas Firman, selamat kembali beraktivitas. Dan untuk informasi juga pemirsa, bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ini sudah bilang waspada, lalu juga Menko Polhukam Budi Gunawan bilang bahwa ini akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian Windy. Baik, Shena, terima kasih atas laporannya dan langsung saja kami ingin meng-cross-check bagaimana data yang dimiliki oleh drone emprit. Bang Nova, tadi kita juga sama-sama sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari masyarakat. Ada berbagai kritikan dan juga aspirasi dari warga. Apakah data tersebut juga sejalan ataupun dimiliki oleh drone emprit? Betul, yang paling banyak justru sebenarnya percakapan ini sebenarnya mulai rame justru ketika politisi kita membicarakan tentang hal ini ya, tentang bahwa ini bisa mengancam integrasi kita, bahwa ini ada indikasi pidana dan sebagainya. Dan kalau kita lihat percakapan kita, telisik lagi lebih dalam percakapannya, memang yang paling banyak adalah semata ungkapan kekecewaan atas kondisi bangsa yang seharusnya masih bisa diperbaiki. Soal penegakan hukum, soal ekonomi, soal penegakan hukum, soal ekonomi, tenaga kerja dan sebagainya, itu yang paling banyak menjadi concern pembicara, concern netizen di media sosial. Ini yang membuat mereka melihat
Daripada alih-alih mengibarkan bendera merah putih, kayaknya perlu juga kita mengibarkan bendera Jolly Roger-nya Straw Hat Pirate kayak gitu. Dan kalau dilihat juga perbincangannya sebenarnya kan terbagi dalam 4 klaster ya. Klaster yang pro bendera One Piece, klaster yang kontra terhadap bendera One Piece. Ada aktivis yang kemudian ramai berbicara tentang ini. Lalu ada juga yang kemudian masuk dalam percakapan ini setelah ada dikatakan ada indikasi ini membuat disintegrasi. Mereka menggunakan tagar turunkan Prabowo, saatnya ganti Prabowo Gibran. Ini kemudian muncul belakangan sekali, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 baru keluar. Tetapi kalau dilihat lagi percakapannya memang tidak terlalu banyak dan tidak menyebar kemana-mana. Percakapannya hanya ada di klaster yang sangat kecil dan tidak menjadi percakapan publik secara umum. Publik secara umum meminta pemerintah untuk memperbaiki kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini. Jadi kalau seperti yang disampaikan Mas Bima Arya ini, kalau pemerintahnya, kalau respon pemerintah adalah seperti yang disampaikan Mas Bima Arya ini, saya kira percakapan tentang One Piece tidak akan sebesar ini dari sejak tanggal 1 Agustus kemarin. Baik, Gitu, Mbak. langsung saja kita konfirmasi kepada Pak Wamen. Pak Wamen, itu tadi ternyata datanya ini adalah bentuk dari ekspresi, tetapi mungkin ada beberapa yang hanya ikut-ikutan tapi tidak mengetahui aturan yang seharusnya dilakukan. Pak Wamen, adakah aturan khusus agar tidak ada penyalahgunaan ataupun juga tidak ada simbol-simbol yang dilecehkan, Pak Wamen? Kalau soal aturan, itu tentu semua sudah jelas. Dilarang menggunakan, mengibarkan simbol atribut ya, yang bertentangan dengan ideologi negara gitu. Kemudian ada aturan juga terkait dengan penggunaan lambang negara, bendera merah putih, ya bahkan terakhir ketika kita meluncurkan logo peringatan 80 tahun, itu juga ada panduan-panduannya. Ini semuanya jelas sekali sebetulnya. Dan saya tertarik tadi juga merespon satu kepedulian yang disampaikan oleh warga. Oke lah, bendera One Piece itu boleh, tetapi rasanya kalau satu tiang sama merah putih itu nggak pas. Nah itu kan juga pemikiran yang menarik ya, yang saya kira bisa dapat ruang di publik ya. Artinya berkibar boleh, tapi rasanya ada juga hal-hal yang selain memang hitam putih tidak boleh dilanggar, tetapi juga atas kepatutan, etika dan lain-lain. Untuk poin pertama saya. Poin kedua, ya hari ini kan pemerintah itu bekerja keras luar biasa. Pemerintah itu banyak hal yang ditargetkan. Tapi kalaupun masih ada kemudian catatan-catatan tadi, ya ini penting untuk dijadikan evaluasi atau koreksi. Mungkin saja juga ada hal yang belum sampai ke warga, atau mungkin juga warga belum sepenuhnya memahami apa yang sudah dilakukan pemerintah. Nah, Presiden itu meminta agar seluruh pembantunya, kami di kabinet, ini semaksimal mungkin menyampaikan secara detail apa yang sudah, apa yang belum, dan apa yang akan dilakukan begitu. Nah, saya kira ini bagian wacana publik yang sangat menjadi pembelajaran buat kita bahwa ada hal-hal yang harus dipahami bersama dan ada batas-batas yang harus disepakati bersama. Baik, Pak Wamen. Pak Rian, mungkin bisa ditanggapi dengan adanya fenomena seperti ini, mungkin saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Sesungguhnya apa saja batasan yang harus diperhatikan? Begini, pertama sepakat tadi dengan Pak Wamen tadi. Ini Pak Wamen saya banyak sepakat ini karena refleksi. Yang pertama kita tidak melanggar yang namanya kesepakatan konstitusi kita. Misalnya jangan sampailah yang namanya gambar merah putih dikasih underlay dengan gambarnya tengkorak ini, itu tidak boleh. Kedua, ketika toh nanti ada yang tadi bagus tadi sampaikan bahwa jangan jadikan satu, oke terpisah tapi ini harus lebih rendah gitu kan ya. Ini adalah simbol bahwa kritis-kritisnya kita, semarah-marahnya kita, tetap cinta Indonesia. Begitu. Jadi dengan demikian yang perlu bottom line itu. Dan literasi kepada masyarakat tetap disampaikan bahwa Anda boleh mempunyai pendapat, apapun juga, tapi sepanjang ini dalam konteks kebersamaan, kecintaan bangsa. Sehingga seperti misalnya tagar turunkan Prabowo Gibran itu ya sebenarnya nggak boleh juga, karena itu tidak fair gitu kan ya. Nah, tetapi apabila menyampaikan ada ketidakadilan di dalam hukum, kemudian ada
perpajakan yang begitu eksesif, kemudian di mana semuanya itu transaksi dipantau oleh Bank Indonesia, itu boleh. Itu tidak berhubungan dengan konstitusi, itu berhubungan dengan praktek penyelenggaraan kenegaraan. Contoh kemarin kan Pak Presiden kan memanggil OJK kan masalah yang dormen itu kan dia, itu berarti nggak beres kan? Jadi banyak hal yang memang nggak beres di kita dan ini masyarakat menyampaikan belum cukup, belum selesai. Ini yang saya kira harus cepat-cepat dalam rangka 17 Agustus ini beberapa hal itu harus direspon. Misalnya contoh saja transaksi, mungkin saya ini baru sepintas yang saya tahu. Semua transaksi elektronik akan dipantau oleh bank sentral, kemudian itu akan dipakai macam-macam dan kemungkinan akan dipantau untuk apa? Perpajakan. Orang jadi takut gitu loh, takut bertransaksi karena takut nanti turun semuanya gitu loh. Nah ini harus ketahui bahwa simbol-simbol kritik tadi itu tidak lain berhubungan dengan sila kelima, keadilan sosial tadi. Ini adalah sinyal bahwa ya bagaimana juga ya, pemerintah harus tahu ada yang kurang gitu loh. Nah sehingga memang jadi isu adalah kenapa dilambaikannya menjelang 17 Agustus kan ya. Karena momentum. Yeah. Kalau nggak 17-an nggak ada yang lihat gitu loh. Kedua masalah provokasi. Sudahlah. Dunia medsos sekarang pun provokasi. Yaitu pemerintah pun, masyarakat, aktivis, kemudian para influencer. Mereka provokasi semuanya. Kalau nggak provokasi nggak dapat itu. Seperti Pak KDM kan juga provok juga kan. Provok itu bisa negatif positif tapi it's still provok gitu loh. Dengan mereka bottom line-nya adalah kalau itu memberikan kritik sosial wajar-wajar saja. Baik. Nah, dan Pak Wamen, kami juga ingin mengetahui sejauh mana batasan bagi seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Nanti dijawab Pak Wamen selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami akan kembali.